Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita isi kajian tafsir pada malam hari Senin yang kemarin malam belum sempat karena ada kegiatan. Saya kodoin sekarang dengan harapan semoga kita mendapatkan barokah dari musannif kitab tafsir Jalalain dan juga kita bisa meningkatkan keilmuan kita setelah belajar dulu, sekarang mutolaah belajar di rumah sehingga ilmu kita bermanfaat di dunia wal akhirah. Mari kita buka dengan diawalin tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Nabi, dan juga tawassul kepada sahabatnya Nabi dan juga tabi'in dan juga para ulama dan juga kepada musannif kitab tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan juga Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Masyayikhina Masyayikh Sidogiri awalan wa akhiran. Semoga kita kajian tafsir pada malam hari ini sebagai kodoan ganti daripada kajian tafsir kemarin malam mendapatkan barokah dari yang kita tawassulin, yaitu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Masya Abdul Qadir Al-Jilani wa musannif Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari wa masyayina Sidogiri awalan wa akhiran. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'id
bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghayra musafihatin wala muttahidati akhdan fa idza uhsin fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adab dzalika liman khasyiyal 'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Waman utawi sapani wong lam yastati kang ora kuwasa sapa wong mingkum sangking sira kabeh taula ing mas kawin ai wina ora mampu sugih, ora mampu bayar mas kawin. Kalau sudah mampu membayar itu sugih, kalau tidak mampu sugih, tidak mampu kaya dan tidak bisa membayar mas kawin, li ayyang kihal muhsanatil haraira ing yen to ngawin sapa man al muhsanati ing pira-pira wadon kang den raksa. Al haraira tegesi wadon merdeka, al mukminati ayang kal muhsanatil mukminati pira-pira wong mukmin. Wa utawi al-mu'minat jara alal ghalibi lumaku iku lumaku alal ghalibi ngatasi keperai fala mafhuma lahu moko ora den mafhum iku maujud lahu kadui al-mu'minat. Jadi tidak mampu mengawini orang merdeka yang mukmin, tidak boleh di mafhum mukhalafah, bukan tidak mampu mengawinin orang merdeka yang kafir. Famimma muko sangking wadon malakat kang memiliki aimanukum opo piro-piro tangani sira kabeh yang kihu nikah sopoman, maksudnya budaknya orang lain ya, diperkuat dengan ayatnya mim fatayatikumul mukminat sangking piro-piro budak wadon enom al-mukminat kang mukmin. Wallahu tawi Allah a'lamu iku luweh ngaweruhi bi imanikum kalawan keimanani sira kabeh. Faktafu bidhahirihi moko ngalapot cukup sira kabeh
tashhadul saraira lan masra'aken sira kabeh as-saraira ing pira-pira samar-samari kelakuane budak ilahi maring Allah. Fa innahu krana satuhune Allah al-alimu dat kang ngweruhi bitafdiliha kalawan perinciani as-sarair. La'alla sawaf bukan tafsiliha ya, tapi dot gak pakai shot. Bitafdiliha kalawan luwih utamani iman bisa dimaknain seperti itu. La'alla sawab wa rubba amatin tafdulu al-hurrata fihi wa rubba amatin lan pirang-pirang utawi budak amat tafdulu iku luwih utama budak amat al-hurrata ketimbang wong merdeka fihi dalam iman. Kadang pelayan budak lebih tinggi imannya dari majikannya. Wahada utawi ikilah ayat taknisu niku nyeneng-nyenengaken binikahil imai kalawan ngawin budak wadon. Ba'dukum utawi setengah sira kabeh mimba'din saking setengah kang liyani ai tegese antum sira kabeh wa kunalan budak sawaun iku padha uga fitini ing dalem agama. Fala tastangkifu min nikahihinna moko ojo nyegah sira kabeh min nikahihinna saking nikahi budak. Fangkihuhunna nikah sira kabeh hunna ing budak wadon biidni ahlihinna kalawan idini tuani budak, majikani budak, mawalihinna kang ngemalihi budak. Ini penguat bahwasanya budaknya sendiri tidak boleh dikawin. Yang boleh dikawin itu budaknya orang lain. Jadi ngawinin budaknya orang lain yang iman, bukan yang kafir. Wa atuhunna lan mareomono sira kabeh atuhunna hunna ing ima aktu marengono sira kabeh hunna ing budak ujurahunna ing mahari budak muhurohunna ing mahari budak bil makruf kalawan bagus min ghairi matlin kalawan tanpa nyuwe-nyuaken suwen nyuwai-nyuwaken wanaksin lan ngurangi bil makruf muhsanatin ing wong kang ngraksa budak kang ngraksa muhsanatin hale pira-pira wong kang ngraksa afa ifahalin ngraksa tingkai budak Wairo musafihatin hale ora piro-piro wong kang zina zaniyatin zina jahron kalawan terang-terangan budaknya tidak berzina wala muttahidati ahdan lan ora ngalap kesempatan budak
dan ing piro-piro kekasini akhillah piro-piro kekasih yasnuna kang zina bihinna kalawan budak siron kalawan samar. Jadi budaknya itu muhsonatin wairo musafihatin, tidak berzina, bagus perilakunya, pelayannya itu imannya tinggi, wala muttahidati ahdan, dan tidak mengambil kesempatan main di belakang dengan kekasihnya. Faida usina muko dalem tatkalane den rakso, ketika budak tersebut zuwijna den rakso sopo ima dikawinin, wa fi qiraatin bil bina'i lil fa'il, wa fi qiraatin lan niku tetep ing dalem siji wacaan bil bina'i kalawan den mabniaken lil fa'ili maring fa'il. Tazawwajna bukan zuwijna, tazawwajna ngawin ngrekso ing budak. Fa in ataina mukolamun nekani sapa ima budak bifahisyatin kalawan Allah zina tegesi zina fa alaihinna moko iku wajib ing atasi budak nisfuma utawi separuhi barang alal muhsonati kang tetep ing ngatasi pira-pira wadon merdeka. Al-harairi pira-pira wadon merdeka al-abkari kang perawan idza zanina tatkalane zina budak minal adabi nisfu minal adabi saking siksa kesial hati hat fayu jelatna moko den jilid sapa ima khomsina ing 50 wayu robna lan den mungsiaken sapa budak nisfa sanatin ing setengah tahun wayu kosulan dan padaken alaihin ing atasi budak al-abidu sapa kaulo lanang budak lanang. Budak perempuan sama budak laki-laki disamakan hukumnya. Walam yaj'al ihsanu sarton, walam yaj'al lan ora den dadiaken al-ihsanu wong kang den raksa sarton ing syarat liwujubil hati maring wajibi had bali ifadatin bali Korono awi faida annahu saktuhuni budak la rojma alaihinna ora ono rojam alaihinna ing atasi budak aslan kalawan asale. Kita jawab adzan dulu.
Kita lanjut. Dalika utawi mengkono nikah nikahun kesinikah al mamlukat nikahul mamlukati menikahi budak kang den miliki wong liya inda adamit tauli ing dalem tatkalane ora ana mas kawin. Tafsirannya dalika liman wasyal anata dalika utawi mengkono nikaliman iku tetep kadhuwi wong hosya kang wedi sapa wong hofa tegesi wedi sapa wong al anata ing zina az-zina ing zina waslu utawi asale zina al musyaqqatu iku musyaqqat sumia den arai apa al-anat bihi kalawan al-anat az-zina apa zina liannahu krana satuhune zina sababuha iku sebab musyaqqat bil haddi kalawan had fit dunya ing dalem dunya wal uqubati lan den siksa fil akhirati ing dalem akhirat. Zina itu termasuk musyaqqat anat karena menyebabkan bisa dihad di dunia. Ketika dihad, dirojam atau dicambuk, diasingkan. Kalau muhson itu dirojam, itu kan musyaqqat. Penyebabnya zina, berarti zina itu musyaqqat di dunia, dan walaupun sudah disiksa di dunia masih diancam dengan siksaan di neraka, termasuk dosa besar. Barang hukum-hukum yang sudah ada nas di Al-Quran, termasuk zina, itu termasuk dosa besar. Walukubah fil akhiratin dalam akhirat minkum saking sira kabeh. Dari kaliman hosyalanata maring wong hosya kang wedi sapa wong alanata minkum saking sira kabeh. Yang menikahi budak dulu itu orang yang takut terjerumus kepada perzinahan. Bihilafi man kalawan bedone wong la yakhafuhu kang ora wedi sapa man ing zina minal ikhrari saking pira-pira wong merdeka. Orang merdeka yang tidak takut terjerumus ke zina tidak dianjurkan untuk mengawinin budak walaupun dulu. Fala yahillu moko ora halal lahu kadhuwe man kang ora wedi terjerumus maring zina nikahuha apa nikah apa ngenikahi budake wong liya mamlukan. Wa kadza lan kaya mengkono la yahillu man utawi sapane wong istata'a kang kuwasa sapa man taula harratin ing mas kawini wadon merdeka. Walaihi lan ing ngatasi manistato'a la yahillu dari dulu itu kalau orang sudah mampu memberikan mas kawinnya perempuan merdeka hidup di mana saja tidak dianjurkan mengawini budak sampai sekarang. Wakada menurut tafsir Jalalain wakada manis tato atau la harrotin wakada lan mengkono la yahillu ora halal ngawin budak man utawi wong istato akan kuwasa sapa man taula harrotin ing mas kawini wadon merdeka wa alaihi lan ngatasi pendapat as-Syafi'i utawi Imam Syafi'i. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Wa kharaja biqaulihi dan
lan wa kharaja lan kejaba biqaulihi mim fatayatikumul mu'minat sangking dawi Allah mim fatayatikumul mu'minat al kafiratu sapa piro-piro wadon kang kafir. Mengawini orang kafir tidak boleh. Budak kafir tidak boleh dikawin, budaknya orang lain yang kafir tidak boleh dikawin. Fala yahilu moko ora halal lahu maring man nikahun opo nikah ing kafiro walau adama wa khofa. Walau adama sanajan ora ono mas kawin wa khofa lan wedi zina. Walaupun takut terjatuh ke perzinahan, tidak diperbolehkan mengawinin orang kafir, wanita kafir. Wa antas birulan yento sabaro sira kabeh an-nikahil mamlukat angking nikahi piro-piro budak kang den miliki wong liya khairul lakum iku luwe apik lakum maring sira kabeh lialla yasiru terapun ora dadi alwaladu apa anak rokikon ing budak. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu tawi Allah ghafurun iku dat kang akeh ngapuroni rahimun tor kasih sayangi bitau siati lawan nyembaraken luasaken fidalika ing dalem menikahi mamlukat budak miliknya orang lain. Artinya walaupun diperbolehkan dulu bagi orang yang tidak mampu membayar mas kawin boleh menikahin budaknya orang lain, bukan budaknya sendiri. Kenapa tidak boleh menikahi budaknya sendiri? Li ta'aruf. Karena ada simpang siur apakah dirinya yang menjadi wali ketika budaknya menikah, tapi dirinya mau menikahin budaknya sendiri, itu tidak boleh. Jadi kesimpulannya kalau dikaji, bagi orang yang gak mampu dulu itu diperbolehkan menikahin budaknya orang lain yang mukmin, tidak mampu membayar mas kawinnya, sudah kebelet mau jima. Solusinya dulu mengawinin budak yang mukmin, yang bagus imannya, yang menjaga perilakunya, tidak berzina dan dilarang. Walaupun lelaki dulu tidak mampu membayar mas kawin dan juga takut terlanjur ke zina, dilarang sejak dulu mengawinin budak yang kafir atau mengawinin orang yang kafir. Dan juga ini berlaku bagi yang ngawin ini kan, yang ngawin ini orang merdeka. Dulu solusinya seperti itu. Dan ketika sudah dikawin ternyata tidak bisa menjaga diri budaknya itu, maka haknya separuh orang merdeka dan tidak ada rojam bagi budak. Kesimpulannya seperti itu. Dan lebih baik lagi tidak usah mengawini budak. Sabar. Dari dulu orang yang tidak mampu membayar mas kawin disuruh sabar. Walaupun ada budak, budaknya orang lain jangan dikawinin, nanti anaknya takut jadi budak. Artinya ya sebaik-baiknya itu mampu bayar mas kawin, hidup di mana saja. Kalau nggak mampu di Mekah ya pindah ke daerah yang
karena harus gimana ya, harus membayar mas kawin itu memang separuhnya sebab akad, separuhnya sebab jima, semuanya mas. Mungkin hanya itu yang bisa disimpulkan dari kajian tafsir ini. Kita lanjutkan ke bulan Muharram, kajian bulan Muharram sesuai kitab Tajridus Shoreh. Karena sekarang bulan Muharram, di sini di bulan Muharram ini yang menjadi tiang paling kuat atau yang menjadi tonggak Islam itu hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan Muharram ini dijadikan oleh Sayyidina Umar, dijadikan bulan awal Hijriah karena tonggak Islam, adanya Islam ini dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar di bulan Sya'ban mau mengirim surat, tidak ada tanggal, 7 Hijriah. Setelah wafatnya Nabi, 7 tahun setelah wafatnya Nabi, mau mengirim surat itu tidak ada tanggal, maka membutuhkan tanggal. Maka bulan Islam itu dihitung dari hijrahnya Nabi, usulan dari Sayyidina Ali. Ada yang mengusulkan dari lahirnya Nabi, ada yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi. Kenapa pakai bulan Muharram? Karena bulan Muharram ini ketika Nabi Muhammad SAW mau hijrah ke Madinah dari Mekah, itu ketika rapat kongres perjanjian Aqabah yang kedua memutuskan bahwasanya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dari Mekah. Kan hijrah itu ke mana saja? Ada 3. Ke Habasyah. Pertama, Nabi Muhammad tidak ikut, sahabat kena embargo. Orang Islam pengikutnya Nabi Muhammad SAW itu dulu dikucilkan atau dimusuhin. Ini kan perjuangan sungguh sahabat Nabi Muhammad, maka tabi'in melanjutkan, menyempurnakan, ulama juga menyempurnakan, keluarganya Nabi juga berperan di hijrah ini ke Habasyah. Pertama itu ke Habasyah untuk menjaga ajaran Islam, supaya agar bisa ada Islam ini, perintah dari Allah itu. Dan yang kedua, Taif, hijrah ke Taif ditolak, mendapat penolakan dari warga Taif. Nabi Muhammad juga tidak ikut. Baru yang dipimpin oleh Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah ini dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti hijrah ini dihasilkan dari kesepakatan besar, dari perjanjian Aqabah yang kedua yang dilaksanakan di bulan haji. Dan persiapannya itu Muharram ini persiapan untuk hijrah sudah dihitung-hitung. Bahkan
Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah mengenai hijrah ini. Artinya hijrah ini hal besar yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW ketika menyebarkan Islam dengan dakwah. Jadi jangan pernah memahami hijrah secara dangkal. Kita harus memahami hijrahnya Nabi Muhammad secara luas, yaitu agama kita ya barokahnya hijrahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa menaklukkan Mekah. Hijrah di dalam Islam seperti itu. Hijrah setelah Fathu Mekah, setelah Nabi Muhammad berjaya sudah bisa menguasai Mekah Madinah, tidak ada hijrah lagi di dalam Islam. Cuman karena hijrah itu begitu memukau, cepat diingat, seakan-akan semuanya yang hijrah dikatakan hijrah. Itu hijrah di dalam pemikiran, di dalam jasmani. Tapi kalau hijrah di dalam agama Islam sudah selesai. Karena agama Islam ini agamanya Allah yang diturunkan kepada Nabi, dan Nabi terakhir yang juga menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab itu ialah Nabi Muhammad, memberi contoh hijrah. Dan untuk lebih memahami hijrah secara jelas, banyak di hadis disebutkan, di Al-Quran juga disebutkan. Ayatnya itu di Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana, la tahzan. Sebelum ayat la tahzan itu, janganlah bersusah, kata Nabi Muhammad. Abu Bakar di dalam gua, la tahzan innallaha ma'ana, sesungguhnya disertai oleh Allah. Ayatnya dibaca hijrah itu. War, ada warnya itu. Saya lupa ayatnya. Terus artinya agama Islam itu sudah ada patokannya, yaitu Al-Quran, hadis. Yang bisa memahami Al-Quran, hadis, sahabat Nabi Muhammad, tabi'in dan ulama. Jadi kita membaca kitab yang karyanya ulama sebagaimana Tafsir Jalalain atau kitab Tajridus Shorah ini kumpulan dari hadis Sahih Bukhari, itu membaca ilmu, membaca keilmuan Islam. Jadi Islam itu jangan keluar dari itu. Kita itu harus cocok dengan Quran, hadis, tafsir, kitab-kitab ulama salafus soleh. Baru itu Islam sungguh. Karena tidak diterima kalau tidak landasan kitab. Banyak ulama yang membacakan hukum-hukum itu atas dasar kitab sesuai ilmu para ulama tersebut. Jadi ulama itu, yang namanya ulama harus memenuhi standar-standar. Harus bisa baca kitab, harus bisa bahasa Arab, dan dipercayain oleh masyarakat luas. Artinya ketika sudah memberikan fatwa atau merumuskan suatu jawaban permasalahan, itu sudah benar. Sebagaimana ada sekarangan ini umpamanya ya, tapi saya belum mendalamin dasar kitab fikihnya disamakan dengan apa.
Sekarangan ini kan lagi viral haramnya son horeg. Ya memang haram sudah berarti. Menurut ulama haram. Karena ulama lebih paham dari kita. Karena kalau ditarik lagi, mana ada yang menghalalkan son horeg? Ada. Mana ada yang memerintahkan son horeg menjadi wajib sunnah? Gak ada. Jadi lebih alim ulama. Kita itu walaupun manfaat mudarat ditimbang-timbang, lebih banyak mudaratnya kata ulamanya. Kata yang punya perusahaan son horeg, ada juga manfaatnya. Tapi kan ulama lebih kuat dalilnya. Ulama itu menyodorkan dalil dari kitab Salafun Sholeh. Ulama itu berpegang teguh kepada Al-Quran. Ulama itu berpegang teguh kepada hadis. Bukan cuman mengandalkan pemikiran luaran. Itulah kelebihan ulama. Maka saya menghargai keputusan ulama, ya haram ya sudah, haram sudah. Son horeg haram karena tidak ada dalil yang mewajibkan son horeg, mensunatkan son horeg, gak ada. Dari dulu gak ada. Itu pengantar dari saya. Dan ulama lebih cerdas lagi. Nanti kalau cuman yang ditampilkan di media sosial, son horeg itu ditinjau dari semua isinya. Itu belum membacakan kitabnya itu. Kalau dibacakan kitabnya, nyambung nanti kepada ayat Al-Qur'annya. Haram. Tambah dibacakan tambah haram, bukan tambah wajib, tambah sunat son horeg itu, atau tambah mubah. Tidak seperti itu. Artinya kita harus menghargai ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sama dengan kita memahami hijrah. Hijrah itu luar biasa. Memahami segala permasalahan, kalau sudah dari Al-Quran, hadis, ulama, cara berpikirnya seperti ulama, kita menambah hasanah keislaman, bagus itu. Karena kalau dibalik, tidak ada yang lebih kuat dari pendapatnya ulama. Kalau mau aman, diadu aja dalilnya, yang mengharamkan dan yang menghalalkan. Kalau yang menghalalkan kuat dalilnya, umpamanya atas kitab ini halal son horeg, tapi insya Allah ada. Kalau hukum di luar agama, tidak usah dibawa-bawa ke hukum agama. Kita itu menyorotin secara hukum agama saja. Artinya kalau sudah bawa agama, itu kan haram katanya. Guru saya itu yang berfatwa mengharamkan son horeg itu, Gus Mohib itu guru saya, guru usul fikih saya. Jadi saya sangat percaya haram son horeg. Dan son horeg ini saya berani menyinggol permasalahan son horeg karena akan ada pembahasan yang lebih lanjut kayaknya. Maka saya masuk. Setiap ada isu yang mengkhawatirkan ketidakstabilan, saya cepat masuk. Sebagaimana isu haji di Az-Zaitun itu saya masuk isu itu. Dan isu son horeg saya masuk juga. Walaupun saya gak punya kitab fikih yang mengharamkan, saya sedikit banyak sudah mengkanter tunjukkan son horeg itu wajib atau sunnah atau mubah. Kalau gak ada itu ya haram sudah. Yang menang itu haram.
gitu ya. Sama dengan hijrah itu hal yang besar yang harus dicocokkan dengan ayat Al-Qur'annya dan juga harus dicocokkan dengan hadisnya dan dicocokkan dengan kitab-kitab yang dikarang ulama. Lah, di situ saya masuk. Saya ketika menjelaskan hijrah itu buka Al-Qur'annya, buka hadisnya. Tidak semerta-merta menjelaskan hijrah cuman feeling atau pemikiran. Tidak salah, yang penting tidak menyalahi keterangan yang ada, tidak salah. Tapi lebih ketatnya dikembalikan ke Qur'annya, ke hadisnya. Di hadisnya itu para pendengar, di hadisnya itu cukup panjang di sini. Hadisnya itu cukup panjang. Sehingga ketika membaca hadis ini memberi keterangan yang pas di dalam hijrah itu sendiri. Ini kitab Tajridus Shorah, rangkuman dari hadis Sahih Bukhari dari lafaz qalat Aisyatu fa bainama nahnu yauman julusun fi baiti Abi Bakrin fi nahri dhahirati qala qailun li Abi Bakrin hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an fi sa'atin lam yakun yatina fiha qala Abu Bakrin fida'un lahu abi wa ummi wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi sa'ati illa amrun qala Aisyatu faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dana fa'adina lahu fadakhala faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin akhrij man indaka faqala Abu Bakrin innama hum ahluka bi abi anta ya Rasulullah qala fa inni qad udina li fil khuruj faqala Abu Bakrin as-suhbata bi abi anta ya Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am qala Abu Bakrin fakhud bi abi anta ya Rasulullah ihda rohilatayya hataini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisamani qalat Aisyatu fajahasna huma ahassal jihari wasonakna lahuma sufrotan fi jirobin faqata'at Asma'u bintu Abi Bakrin kit'atan min nitokiha farobatot bihi ala famil jirobi fabidzalika sumiyat datan nitoko ini qalat summa la hiko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin biwarin fi jabali saurin fakamana fihi famakana fihi salah salayalin yabit indahuma Abdullahi ibnu Abi Bakrin wa huwa gulamun sabbun sakifun lakinun wa yudliju min indihima bisaharin fayusbihu ma Quraisyin bimakkata kabaitin fala yasmahu amron yuqtadani bihi illa wa'ahu hatta ya'tiyahuma bi khabari dzalik hina yahtalitud dalam wa yar'a alaihima amiru ibn Fuhairata maula Abi Bakrin min hatan min wanamin fayurihuma alaihima hina tadhabu sa'atun min al-isai fayabitani fi islin wa huwa labanu min hatihima wa ratifihima hatta yan'iqa biha amiru ibn Fuhairata bighalasi yaf'alu dhalika fi kulli lailatin min tilkal layali salasi. Istajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin rajulan min Bani Daili
wa huwa min bani Abd ibn Adiyin hadiya horiyita wal khiriyatu al mahiru bil hidayati qad wa masahil hilfan fi alil as ibni wa ilin as-sahmi wa huwa ala dini kufarin quraisyin fa aminahu fadfa'a ilaihi rahilataihima wa wa'adahu wa rasaurin ba'da salasi layalin birahilataihima subha salasin Wantalaqo ma'ahuma Amir ibn Fuhairata wad dalilu fa akhadha bihim tariqas sawahili qala suraqatu nu yuksum ja'ana rasulu kufarin quraisyin yaj'aluna fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin diyata kulli wahidin minhuma liman qatalahu aw asarahu Bainama ana jalisun fi majlisin min majlisi qaumi bani Mujlid. Aqbala rajulun minhum hatta qama alaina wa nahnu julusun faqala ya suraqatu inni qad ra'aitu anifan aswadata bisahili uraha Muhammadan wa ashabahu. Qala suraqatu fa'araftu annahum faqultu lahu innahum laysu bihim. Walakinnaka ra'aita fulanan wa fulanan intolaku bi'ayunina summa labistu fil majlisi sa'atan summa kumtu fadakhaltu fa'amartu jariyati an tahruja bi farasi wa hiya min wara'i akmati fatuha sibuha alayya wa akhadtu ruhmi farajtu bihi min dhahril baiti fahatattu bizuhjihil arda wa hafattu aliyatu hatta ataitu farasi farafatuha tuqarribu bi hatta da'autu minhum fa'asharat bi farasi fa kharartu anha fa qumtu fa ahwaitu yadi ila kinanati fastakhrajtu minha al-azlam fastaksamtu biha adurruhum amla fahrajal ladhi akrahu faraqibtu farasi wa asaitul aslama tuqarribu bi hatta idza sami'tu qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yaltafitu wa Abu Bakrin yukassiru iltifata sakhat yada farasi fil ardi hatta balawatar rukbataini faharartu anha summa zahartuha fanahadat falam takat tuhriju yadaiha falam mastawat qaimatan illa asaro yadaiha usanun sati'un fis sama'i misdud tuhon fastaksamtu bil aslam wa kharajal ladhi akraha fanadaitum bil amani fawaqafu faraqibtu farasi hatta jituhum wa waqa fi nafsihi nalakitu malakitu minal habsi anhum an sayadharu amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu inna qaumaka qad ja'alu fi kadiyata wa ahbaratuhum ahbara ma yuridun nasu bihim wa aradtu alaihi muzzada wal mata falam yarzani walam yas'alani illa an qala ahfi anna fasaltuhu ay yaktabali kitaba amnin
Amaro amirobna fuhairota fakataba fi rukbatin min adimin sumamado Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita membahas itu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam versi hadis. Jadi kita itu diberi pemahaman oleh hadis bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang sekali. Dari awal yang saya baca itu diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, hadis riwayat Bukhari ya. Ketika Sayyidah Aisyah itu duduk-duduk di rumah Abu Bakar, rumah bapaknya ya, Nabi datang dan ada yang memberitahu Nabi datang gitu. Mutakon ni'a menutupi wajah. Nabi Muhammad itu menutupi wajah. Tidak pernah Nabi Muhammad itu datang seperti itu. Datang ke rumahnya Abu Bakar untuk menyampaikan hijrah ini. Sampai menutup wajahnya ini, datang ke rumahnya Abu Bakar tidak pernah gitu. Bahasa Arabnya panjang. Jadi cara memahami kehidupan, menceritakan hijrah versi bahasa Indonesia menggunakan bahasa Arab, prosesnya baca seperti ini. Dan Abu Bakar berkata, fidaun lahu, penebus bagimu ya Rasulullah, abi wa ummi, ibu dan bapakku. Dan bersumpah Abu Bakar, wallahi demi Allah, ma ja'a bihi fi hadisati illa amrun. Tidak pernah Rasulullah itu datang sampai menutup wajah kepada Abu Bakar kecuali ada amrun, urusan penting. Dilanjut oleh Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah, datang sungguh Rasulullah. Yang tadi itu ada yang memberi kabar, itu Rasulullah datang menutupi wajahnya ke sini, itu maksudnya. Dan kata Aisyah, Rasulullah datang, Sayyidah Aisyah ya, putrinya Abu Bakar, izin masuk. Kemudian Abu Bakar mengizinkan masuk rumahnya. Rasulullah itu sopan, mau masuk rumahnya orang izin dulu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, berkata kepada Abu Bakar, ya Abi Bakrin akhrij man indaka, keluarkan orang-orang di sekitarmu. Ini di samping ada urusan besar hijrahnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad ketika datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu menyuruh orang-orang yang ada di rumah ini keluarkan dulu semuanya. Sangat penting, berarti urusan penting hijrah. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata kepada Nabi, innama hum ahluka, sesungguhnya mereka itu keluargamu ya Rasulullah. Bi abi anta ya Rasulullah, demi, berarti orang Arab, bi abi wa ummi, biasa itu orang Arab. Bi abi anta ya Rasulullah, demi bapakku ya Rasulullah, tembusannya bapakku ya Rasulullah. Tanda tanya, mau dikeluarkan sungguh ya Rasulullah. Qala fa inni qad udina li fil khurud. Rasulullah bersabda, mengatakan kepada Abu Bakar, sesungguhnya Abu Bakar, saya sudah diizinin untuk hijrah ke Madinah. Fil khurud ini hijrah ke Madinah. Artinya dari perjanjian Aqabah yang kedua ada kesepakatan hijrah, bahwasanya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah.
Dzulhijjah, Muharram, sudah persiapan. Di Muharram ini buktinya. Di Muharram itu persiapan. Ini buktinya, ini Rabiul Awal. Buktinya ada hijrah sungguhan itu kejadiannya Rabiul Awal. Tapi dari Muharram sudah persiapan. Tapi yang diizinin sampai Rabiul Awal. Jadi memang hal besar ini hijrah. Bukan cuman 1-2 hari selesai, tidak. Dari Muharram, dari Dzulhijjah, kesepakatannya Muharram sudah persiapan, baru diberi izin oleh Allah bulan Rabiul Awal hijrahnya. Ketika mau melaksanakan hijrah, Nabi Muhammad bilang kepada Abu Bakar, sesungguhnya saya sudah diizinin untuk hijrah itu, Abu Bakar. Faqala Abu Bakrin as-suhbata. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, apakah saya disuruh menemani Anda untuk hijrah? Nah, itu menawarkan, atau ada kesepakatan saya disuruh menjadi teman jenengan untuk hijrah Rasulullah. Bi abi anta ya Rasulullah. Penebusnya Bapak. Qala Rasulullah, na'am. Iya, kamu suruh nemenin saya hijrah. Siapa yang nyuruh? Insya Allah dari pusat. Yang menyuruh Rasulullah ditemani Abu Bakar itu pusat. Hijrahnya itu pusat. Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, tembusannya abi, bapakku. Ya abi, engkau ya Rasulullah, hud ihda rohatayya hataini. Ambillah 2 unta sebagai kendaraan. Qala Rasulullah bisaman. Rasulullah menjawab kepada Abu Bakar, saya akan bayar. Rasulullah untanya yang mau dibuat hijrah perjalanan ke Madinah lewat pesisir pantai maksudnya pesisir pantai ya, pantai pesisir seperti pesisir di pantai gitu. Untanya itu 2 diberi oleh Abu Bakar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisamani qalat Aisyah. Dilanjutkan, koma di sini koma. Qalat Aisyah. Karena sudah ada kesepakatan seperti itu, wajahazna huma ahabbal jihad. Sayyidah Aisyah mempersiapkan bekal wa sonakna lahuma sufrotan fi jirab. Menyiapkan bekal di wadah. Faqata'at Asma bintu Abi Bakar. Sudah menyebut nama lagi yang membuat kedua tali untuk bekalnya itu, yaitu Asma putrinya Abu Bakar. Di sini disebutkan faqata'at Asma bintu Abi Bakar. Ini hadis kuat sekali. Jadi nama-nama ketika hijrahnya Nabi Muhammad yang tadi itu ya Abu Bakar, Aisyah yang menyiapkan bekalnya, yang menyiapkan tali untuk persiapan talinya bekalnya itu Asma bintu Abi Bakar. Talinya dibuat dari ikat pinggang, kit'atan min nitokiha, sapu Asma, ikat pinggangnya Asma, farobatot nalini bihi ala famil jirab. Wadah, dibuat tali wadahnya bekalnya Rasulullah. Wabidzalika sumiyat datan toko ini, maka sebutan Asma di dalam hijrahnya Rasulullah itu datan toko ini. Qalat summa lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesepakatannya, kata Siti Aisyah, Rasulullah akan berjumpa dengan Abu Bakar. Lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin biwarin fi Jabalin Sur. Di dalam gua di Gunung Sur. Di Gua Sur.
Famakana fihi salah salayalin. Maka berdiam Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Sur itu 3 malam. Ini sudah menyebutkan lagi hijrah itu 3 malam prosesnya. Karena hal besar sampai sekarang, jadi tahun Hijriah awal bulan Muharram itu karena hal besar. Prosesnya dari perjanjian Aqabah, terus Muharram, persiapan, desas-desus, persiapan ya sembarang kalir dari Muharram itu karena Dzulhijjahnya sudah ada kesepakatan, baru terlaksananya di Rabiul Awal. Tapi yang menyambangi Rasulullah dan Abu Bakar ketika di Gua Sur itu disebut lagi namanya Abdullah ibnu Abi Bakrin. Abdullah anaknya Abu Bakar yang menyambangin Rasulullah, atau yang menjaga Abu Bakar dan Rasulullah ketika malam hari itu namanya Abdullah. Ketika pagi-pagi menjadi intelijen, mencari informasi perkembangan kaum Quraisy, apa yang mau dikerjakan kaum Quraisy. Ada intelijennya. Artinya ini hal besar karena hijrah itu langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Terus dilanjutkan, wa ghulamu sabbun sakifun lakinun. Abdullah itu pemuda yang pinter, yang cepat paham, menginjak baliu. Sabun sakifun menginjak baliu, lakinun cepat paham. Jadi intelijennya itu sangat kuat. Kita itu tidak main-main. Kalau sudah melaksanakan hal-hal apa saja, diberi contoh apa saja itu, keagamaan atau urusan kenegaraan, pasti ada intelijennya, bukan langsung keluar sendiri, tidak. Karena umat Islam itu sangat paham syura bainahum, memang musyawarah, kesepakatan terbuka, tertutup, ada semua di ajaran Islam itu disuruh. Jadi kalau mau melangkah di dalam agama ini, jangan langsung moro-moro keluar. Jangan, harus siap sungguh. Fayujlidu min indihima bisyaharin. Kemudian keluar, Abdullah itu keluar kalau sudah pagi hari. Fayusbihu ma Quraisyin bi Makkah. Paginya Abdullah itu bersama orang Quraisy, kafir Quraisy di Mekah. Baitin, sebagaimana bermalam di Mekah. Padahal ini sudah ada di Gua Sur bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Wala yasmau amron yuktadani. Maka mendengarkan perkembangan kafir Quraisy itu illa wa'ahu hatta ya'tiyahuma bi khabarin dzalika. Dijaga perkembangan Quraisy itu, dikabarkan ketika berkumpul hina yahtalitu ad-dolam, dikabarkan ketika sudah malam. Wa yar'a alaihima Amir ibn Fuhairah, dan yang bertugas menyiapkan susu atau persiapan minum Rasulullah itu namanya Amir ibn Fuhairah. Amir anaknya Fuhairah, maula Abi Bakir, Abu Bakrin budaknya Abu Bakar. Mengembala kambing, fayurihuha alaihima, maka memeraskan susu kambing-kambing tersebut hina tadhabus sa'atun min al-isya, ketika malam hari diperaskan. Faya bitani fi rislin, kemudian disiapkan di wadahnya, wahwa labanun min hatihima warotifihima hatta yan'iqo biha Amir ibn Fuhairah biqolasin
yaf'alu dzalika fi kulli lailatin. Selama 3 malam itu menyiapkan susu, diantarkan ke Rasulullah fi kulli lailatin min tilkal layalis salasi. Wastajara Rasulullah. Ini sudah menyebutkan Aisyah, Asma, Abdullah, Amir, dan yang disewa ini namanya penunjuk jalan untuk perjalanan Rasulullah SAW dari Mekkah ke Madinah itu. Wastajara Rasulullah SAW Abu Bakrin. Rasulullah dan Abu Bakar sudah menyewa rojulan laki-laki min Bani Til, dari Bani Til, wa huwa min Bani Abtib Ni'ati, Bani Abtib Ni'ati, sebagai petunjuk hadian khorita hadian hirita, sebagai penunjuk jalan. Wal hirri itu al mahiru, penunjuk jalan yang sangat mahir, bil hidayati, jalan. Wa masa hilfan fi alil as, perjanjian dengan pemuda penitil ini dilaksanakan di belakang rumahnya Ali As, keluarga As ibnu Wa'il As-Sahmi. Disebutkan semua lokasinya di sini. Wa huwa ala dini kuffarin. Rojul yang tadi, pemuda yang tadi, Uraikid ya. Di keterangan yang lain, jadi ini hadis Bukhari ditambah hadis Muslim, enggak apa-apa, sepenting ada hadisnya. Dikembangkan dengan pemikiran ulama, karena ulama itu sudah alim, sebagaimana Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu alimnya luar biasa. Dari segala ilmu keagamaan di agama Islam, Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu sangat alim. Ulama itu seperti itu, kealimannya jangan dihiraukan lagi, tapi masih bermadhab Syafi'i karena masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jalaluddin As-Suyuti dan ulama yang sekarang itu usul fikihnya, tafsirnya, fikihnya, alim-alim semua, cuman ada yang kompeten di bidang ini, itu yang paling disenengin biasanya. Terus ini panjang ya, memang sekarang santai, saya sistem santai karena pulangan santri, saya baca kitab banyak dari tadi, memang saya inginkan seperti itu. Rojul yang tadi, pemuda yang tadi, untuk penunjuk jalannya dari Mekah ke Madinah ini lewat mana? Unta sudah ada, gitu maksudnya. Itu beragama kafir. Jadi di hijrah itu ada yang berperan penunjuk jalannya itu kafir. Fa'aminahu, tapi dipercayain oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Ini kan suatu pekerjaan keahlian yang sampai mencuri kepercayaan Rasulullah kepada orang kafir. Rasulullah itu baik sekali, sama orang kafir baik sekali. Kalau yang punya keahlian di hijrah, kafir asyidda ala kufar. Tapi ketika perang ya, yang sangat kasar itu ketika perang. Pada fa'a ilaihi, maka unta yang tadi dikasihkan pada fa'ilahi rahilataihima wa wa'adahu wa rasaurin ba'da salasi layalin. Ini unta, kamu cari jalan dulu. Ini untanya di rumah, di belakang rumah keluarga As, diserahin unta. Setelah 3 hari kamu ke Gua Sur, bawa unta ini. Tapi kamu harus cari jalan, cara Mekah ke Madinah, menuju Madinah gimana, cari dulu. Wa adahu rasaurin ba'da salasi layalin birahilatiha hima subha salasin. Paginya sudah diantarkan oleh Uraikid itu, pemuda itu. Wa talaqa mahuma Amir bin Fuhairah. Baru berangkat hijrah. Berangkat hijrah itu Rasulullah, Abu Bakar, dan budaknya itu Amir bin Fuhairah wa dalil, penunjuk jalan. Berarti berempat ini.
hijrah yang sangat agung, yang rembukannya mulai Muharram, kata Sayyidina Umar ya. Jadi Muharram itu rembukan luar biasa berarti. Terjadi pada Rabiul Awal itu berangkatnya Rasulullah, Abu Bakar, dan Fuhairah, budaknya Abu Bakar dan juga penunjuk jalan. Fa'akhadha bihim Fuhairata wa dalil. Fa'akhadha bihim tariqa sawahil, jalur, mengambil jalur pesisir pantai. Di sini pesisir pantai. Tariqus sawahil, pesisir ya. Wala Suraqah. Nah, ini sudah koma. Di situ sudah berangkat hijrah, sudah berangkat hijrah ke Madinah. Rasulullah bermalam 3 malam di Gua Sur. Bermalam di Gua Sur. Mungkin apa ya? Bermalam lah, jangan ditambah-tambah keterangannya. Bermalam kan normal ini. Di Mekah yang menggantikan Rasulullah Sayyidina Ali kalau nggak salah. Jadi sembunyi-sembunyi, ini namanya hijrah sembunyi-sembunyi. Terus ada cerita lagi disebutkan oleh siapa ini? Imam Ibnu Shihab menuturkan telah menghabarkan kepada Abdurrahman bin Malik Al-Majli, saudaranya Suruqah. Dari sini saudaranya Suruqah menceritakan saudaranya Suruqah karena hadisnya koma. Qala Suruqah, sudah berangkat ya, sudah berangkat. Qala Suruqah berkata, Suruqah bin Juksum berkata, telah datang utusan kafir Quraisy yang menjadikan tembusan untuk penangkapan Rasulullah dan Abu Bakar, menawarkan imbalan 100 unta ya. 100-nya gak ada di sini. Abi Bakrin diatakul liwahidin, mungkin 100-nya ngambil riwayat lain. Min huma liman qatalu awasyarahu, bagi yang bisa membunuh dan menawan. Fabainama ana jalisun fi majlis. Ketika Suruqah ada di majlisnya bukan majlis taklim ini, majlis kumpul-kumpul, tapi bahasa Arab majlis juga. Fi majlisin min majalisi qaumi, tempat nongkrongnya kaum kafir Quraisy, Bani Mujlid. Sudah ada Bani Mujlid, majlisnya Bani Mujlid. Itaqbala rajulun minhum, datanglah seorang laki-laki dari Bani Mujlid. Hatta qamalaina, berdiri menghadapi kita semua. Wa nahnu julusun, kita duduk-duduk. Faqala ya Suruqah, memberikan sayembara bahwasanya barang siapa yang bisa menangkap Rasulullah, membunuh Abu Bakar, menangkap Rasulullah atau Abu Bakar akan diberikan imbalan. Ini kotra itu. Setelah itu ada pemuda lagi datang. Saya tadi sudah melihat anifan aswidata bisahil, aswidata gerombolan Rasulullah, musuh, kata orang Quraisy itu musuh. Bisahil di pesisir. Uraha Muhammad wa ashabahu, itu Muhammad, Nabi kita ya, Nabi Muhammad, kata pemuda itu, dilihat di pesisir dan sahabatnya. Qala Suruqah, ya saya tahu, fa'araftu annahum, itu berarti Nabi Muhammad dan sahabat. Hum faqultu lahu innahum laisu bihim. Ternyata Suruqah mulai pangling. Bukan itu Nabi Muhammad dan sahabatnya. Walakinnaka ra'aita fulanan, tapi kamu itu melihat fulan wa fulanan intolaku bi'ayunina, yang lewat di depan kita, summa labistu fil majlisi sa'atan.
Ini ceritanya gitu, memang bahasa Arabnya itu bagus banget sampai mundur gitu. Tapi saya bisa menyimpulkan nanti. Summa labis tu fil majlisi sa'atan. Di tempat nongkrong duduk lagi Saruko itu fulan itu bukan itu. Summa kumtu fadkhaltu. Kemudian berdiri Suroko. Fadkhaltu, masuk. Amartu jariyati an tahruja bi farosi. Saruko menyuruh jariyah, budaknya. Budak, tadi bahas budak, sekarang di hadis juga bahas budak. Pelayannya disuruh untuk mengeluarkan farosi ini jaran kuda. Wahiyya miwaroi akmatin, di belakang bukit. Kudanya diletakkan di belakang bukit. Fatu habisuha alayya, disiapkan kudanya disiapkan oleh pelayannya Saruko untuk Saruko. Wakhottu rumhi, Saruko sangat semangat mengambil tombak. Fahrajtu bihi, keluar dengan tombaknya. Min dhahril baiti, dari belakang rumah, dari rumahnya Saruko untuk mengejar Rasulullah. Sangat semangat waktu hijrah. Waktu Rasulullah menunggangi unta, mau dikejar sama Saruko dengan kuda. Fahatatu bisucihil ardo, sampai Saruko menggariskan tombaknya itu di tanah. Wafatu aliyahu hatta ataitu farosi, dan diambil ujungnya sampai ataitu farosi, sambil megang kuda. Farokibtuha, kemudian kudanya ditunggangin. Farofaktuha tukorribu bi, sambil dikejar. Ini sudah tadi awalnya dikira Rasulullah, ternyata bukan, terus dikejar lagi, ternyata Rasulullah semangat mengejar Rasulullah itu. Farofaktuha tukorribu bi, sampai dekat dengan Saruko. Hatta da'autu minhum, da'autu dekat kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Fa'asyarat bi farosi. Nah, di sini lucu, terjungkal ketika semangat mengejar Rasulullah. Saruko dengan kudanya, dengan tombaknya, terjungkallah kudanya Saruko. Ini terjungkal yang ke-1. Nanti kudanya Saruko itu terjungkal 3 kali. Saruko bingung, sampai bingung mengejar Rasulullah itu. Terjungkal fa'asyarat bi farosi, terjungkal kudaku. Faharortu anha, terjatuh. Saruko terjatuh, kudanya terjungkal, Sarukohnya terjatuh dari kudanya. Fakumtu fa'ahwaitu, berdiri lagi Saruko. Fa'ahwaitu, memperbaiki kudanya. Yati ila kinanati, memperbaiki tangannya ke tempat duduk di kuda dan tempat talinya kuda itu. Fastah rajtu minha, mengeluarkan fastah rajtu minhal aslam, karena sudah kudanya terjungkal dan Saruko itu sudah jatuh dari kudanya. Saruko mau mengundi nasib. Saruko itu mengundi nasib dengan anak panah, al-azlam ini, al-azlam, anak panah. Karena kebiasaan orang Quraisy, Kristen Quraisy, kafir Quraisy itu apakah baik nasibku apa tidak, itu dihitung dari anak panah dulu. Fastakhrajitu minhal azlam fastaksamtu biha adurruhum amla, melotre, mengundi. Fastaksamtu ini mengundi dengan anak panah. Saruko sudah mulai bingung, apakah adurruhum amla, apakah ini bisa membahayakanku, kerjaanku ini, atau tidak. Faharajal ladzi akrahu, kemudian anak panah yang keluar dari Saruko ketika mengundi nasibnya sendiri, mau mengejar Rasulullah bepergian hijrah dari Gua Sur ke Madinah. Apa yang keluar? Anak panahnya Saruko itu yang keluar. Faharajal ladzi akrahu, ternyata nasib
malang yang keluar. Farokibtu farosi. Nunggang lagi, menunggangin kudanya lagi Saruko itu, wa asaitul azlam, tidak begitu memperdulikan anak panahnya. Tuqarribu bi hatta idza sami'tu. Tuqarribu bi mendekat, sampai mendekat Saruko itu hatta idza sami'tu qira'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dekat Saruko dengan kudanya, dengan tombaknya, dengan anak panahnya itu, dekat kepada Rasulullah sampai mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Wa huwa la yaltafitu wa Abu Bakrin yuksiru iltifata. Rasulullah itu ketika membaca bacaan tidak menoleh ke belakang, berarti khusyuk. Abu Bakar karena untuk menemani Rasulullah SAW di perjalanan hijrah ini banyak menoleh menjaga Rasulullah, antisipasi. Iltifata syafat yada farosi. Ketika sudah dekat mendekati Rasulullah Saruko itu untuk membunuh atau untuk menawan, sampai dekat, sampai mendengar bacaan Rasulullah SAW, syafat yada farosi, terperosok tangan-tangannya kudanya itu, kaki depannya terperosok fil ardi hatta belau tarukbataini, sampai terpelosok, terpendam kaki depannya kuda itu sampai ke lututnya. Fahrortu anha, membuat terjatuh, pokoknya otomatis terjatuh. Summa zahartuha, ini terperosok yang kedua, terjungkal jatuh terperosok, ini kedua ini. Summa zahartuha, bangkit. Fanahatot falam takat tuhriju yadaiha, bangkit tapi tidak bisa dikeluarkan kedua kakinya kuda yang terperosok sangat dalam masuknya itu. Falam mastawat qaimatan, ketika sudah bisa berdiri, itil asyara yadaiha usanun syati'un fis sama, mengeluarkan debu mislutuhon, sebagaimana uap. Fastaksamtu bil aslam, kemudian ketika terperosok yang sangat parah sampai mengeluarkan apa itu, awan ya, itu awan, kokos kalau kata orang Madura, kokos asap, terperosok yang kedua ini kudanya sampai dimasukkan itu, masuk ke dalam sampai dalam sekali, ketika diperbaiki dikeluarin sampai mengeluarkan asap. Kemudian Saruko mengundi nasib lagi, fastaksamtu bil aslam, mengundi nasib lagi dengan anak panah. Fakhrajal ladzi aqra, nasib malang lagi yang keluar. Fanadaituhum bil amani, kemudian memanggil Rasulullah dan sahabat Abu Bakar dan semuanya itu, yang dua itu, bil amani. Fawaqafu faraqibtu, maka diam. Faraqibtu kemudian naik lagi, dipanggil, aman Anda Tuan, aman Tuan, saya sudah menjumpai malapetaka yang banyak sekali, Anda aman, tidak mampu sudah. Faraqibtu farosi hatta jituhum,
kemudian mendatangi Rasulullah, wa buka fi nafsihi, laki itu terbesit di hatinya Sarukoh, apakah semulia ini orang yang saya mau tangkap. Minal hafsi anhum an sayadharu amru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan itu sebenarnya ini bukan kekalahan buat Rasulullah, kemenangan ini akan dimenangkan oleh Rasulullah. Faqultu lahu innakum maka qad ja'alu fi katiyat. Kaum jenengan Tuhan, kaum Anda Tuhan mengadakan sayembara. Wa akhbartuhum akhbara ma yuridun nasu bihim. Semua orang itu menginginkan sayembara itu. Waradtu alaihim muzzata. Ketika bertemu Rasulullah, Sarukoh menawarkan zada, pembekalan, wal mata, barang dagangan, barang ya. Falam yarzani walam yasalani. Tapi tidak menjawab dan tidak bertanya. Illa angkola, kecuali Rasulullah dan Abu Bakar berkata kepada Sarukoh, ahif anna, rahasiakan keberadaanku. Fasa'altuhu ayyak tubali kitab amnin. Maka Sarukoh minta jaminan keamanan kepada Rasulullah. Fa'amaro Amir bin Fuhairah. Maka Rasulullah menyuruh Amir bin Fuhairah untuk menulis perjanjian aman ke Sarukoh itu. Fakatawa fi ru'atin min adimin. Kemudian ditulis perjanjian aman untuk Sarukoh itu di kertas kulit, di kulit. Sunnah Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Di sini saya menjelaskan tadi bahwasanya Sarukoh itu terpental dari kudanya 3 kali. Nah, yang pertama itu hatta taitu farosi farokibtuha farofatuha tukoribu bihata da'autu minhum fa'asarot bi farosi. Ini fa'asarot ini terjungkal pertama. Hatta taitu farokibtuha fa'asarot terjungkal. Yang pertama farotwana vakum tuha wa itu yadi lakina nati fastakhrajitu minha al-aslam fastasqamtu biha aduruhum amla farajul ladzi aqrahu faraqibtu farosi wa asaitu aslam tu qaribu bi hatta idasamtu. Ini terpental ya. Ma kumtu fadakhaltu fa amartu jariyati an tukhruju min wara'i mati fatuhabisuha ala layatu rumhi fa keluar dohril baiti fakhattu bi yang pertama terpelosok bizujihil ardo wa hafatu aliyatu hatta ataitu farosi, menunggangi kuda farokibtuha Tuha tuqarrubu bihatta da'autu minhum fa'asarot. Terjungkal 1 kali. Fastakhrajtu minhal azla mengundi 1 kali. Bihaduruhum amla fahrajal ladzi akraha wa faraqtu farosi wa asaitu alasam tuqarribu hatta idza sami'tu qira'ata rasulullah ayil tafidu Abu Bakrin 2 kali hatta balawtar rukbatai fahratu anha. Cuma yang kedua yang terperosok agak ngeri, yang kedua hatta balawtar rukbatai ini fahratu anha summa zahartuha panahadot falam tukat tuhriju yadaiha. Ini terperosok 2 kali sampai tidak bisa dikeluarkan. Falam mas tawat qaimatan. Kemudian
setelah terperosok yang kedua kali ini sangat dekat qaimatan it asaro yadaiha usanun satun fis sama mislutuhon fastaksam tu bil aslam. Itu di situ terperosok lagi 3 kali. Ada yang ketika hampir dekat, ketika agak dekat, ketika dekat, ketika sangat dekat, sampai terperosok yang sangat parah 2 kali. Bil aslam 1 kali, 2 kali. Al aslamnya 2 kali ya. Mengundi itu 2 kali. Yang mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kesimpulannya hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu di bulan Muharram ini dimulain dari perjanjian Aqabah yang kedua di bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram termasuk persiapan dan kesiapan permusawarahannya untuk hijrah ini, karena didahuluin 2 hijrah yang gagal itu ke Habasyah dan Taif, maka dihitung sungguhan untuk hijrah ke Madinah ini terjadinya selama 3 malam di bulan Rabiul Awal. Jadi diambil bulan Muharram sebagai awal tahun Hijriah, ceritanya seperti itu. Dan ketika cerita hijrah itu, datanglah Rasulullah ke rumah Abu Bakar, kata Sayyidah Aisyah. Setelah itu Rasulullah memberitahu Abu Bakar bahwasanya sudah diizinin untuk hijrah, dan Abu Bakar bertanya, apakah saya disuruh menemanin? Iya, kata Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar memberikan 2 unta sebagai kendaraan, dan intelijennya itu namanya Abdullah putranya Abu Bakar, sedangkan Sayyidah Aisyah dan Asma menyiapkan pembekalan Rasulullah ketika mau berangkat ke Gua Sur. Di Gua Sur ditemani oleh Abdullah, nanya Abu Bakar. Dan ketika pagi-pagi kembali ke Quraisy, dan seterusnya Amir, budaknya Abu Bakar itu menyiapkan sebagai susunya. Pemuda Quraisy, kafir Quraisy yang kafir, disewa oleh Rasulullah dan Abu Bakar untuk penunjuk jalan di belakang rumahnya keluarganya As, dan untuk menyerahkan unta sebagai kendaraan setelah 3 malam di Gua Sur. Setelah itu Saruqah, ada ceritanya Saruqah itu di keterangan yang lain sampai 3 kali terpental, di hadisnya itu 3 kali itu. Ketika agak jauh sudah ada indikasi nasib malang, terjungkal, terperosok, dan terperosok lagi sampai untuk mendekat kepada Rasulullah, sampai Saruqah putus asa, kudanya itu terperosok sebanyak 3 kali dan memanggil Rasulullah SAW, Anda Tuan aman. Kemudian Saruqah minta jaminan keamanan, karena Saruqah itu sudah tahu yang menang ini dalam perhijraan ini, kejadian hijrah ini, Nabi Muhammad SAW. Itu kan ada hubungannya ya, mistisnya itu. Saruqah pakai mistis ngundi nasib pakai anak panah itu. Dan setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke Madinah.
setelah Rasulullah ini ke Madinah, berjalan ke Madinah, disambut oleh orang Madinah Diyadil wada, insaniyatil yadil wada, wala al badru alaina, insaniyatil wada, wajabas syukru alaina. Di keterangan itu Rasulullah sudah disambut oleh orang Madinah, insaniyatil wada itu udah bahagia, tolaan betul. Rasulullah sudah nampak yatil wada ya. Wajib syukur kepada orang Madinah, kata orang Madinah waktu menyambut Rasulullah, karena Rasulullah mada'a lillahi ta'ala, itu berdakwah Rasulullah itu untuk berdakwah. Jadi hijrah Rasulullah ke Madinah itu untuk berdakwah, hijrah secara Islam. Terus setelah itu di keterangan yang lain disebutkan, setelah ada ketetapan perjanjian Aqobah yang kedua, itu sahabat ada yang sudah ke Madinah duluan, tapi yang terekspos sangat besar itu kan hijrahnya Rasulullah. Apa dibalik itu apa? Karena Rasulullah ini pimpinan, Abu Bakar ini sahabat yang tadi itu, yang memang disuruh menemani Rasulullah, pimpinan dan wakilnya, anggap pimpinan dan As-Siddiq, sahabat nomor satunya lah. Itu berarti ketua, Rasulullah pimpinan, ketuanya sahabat Abu Bakar. Sayyidina Umar kan sudah masuk Islam itu, hijrah, sholat di Masjidil Haram, setelah itu berangkat ke Madinah. Sudah, saya Umar bin Khattab, lawan saya, siapa yang mau istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, stop saya ketika saya hijrah ke Madinah. Itu semboyannya. Ini masih ingat-ingat waktu ngaji dulu ke guru saya di Sidogiri itu, diajarin hijrahnya Sayyidina Umar itu. Jadi Sayyidina Umar hijrah terang-terangan. Rasulullah dari sembunyi-sembunyi, tapi dakwah sembunyi-sembunyi ya, ini masih masuk sembunyi-sembunyi semuanya. Ketika dakwah terang-terangan, perang Rasulullah itu ketika ada kesepakatan perang nantinya baru berdakwah jelas-jelasan. Asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Artinya Rasulullah ini kalau bukan dalam keadaan perang, kemanusiaannya tinggi. Memang uswatun hasanah bagi kita. Makalah terjadi hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jayalah Islam dan bisa ditaklukkan Mekah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan invasi dilakukan setelah sahabat sampai Persia itu. Sayyidina Umar sampai ke Persia ya, menginvasi, menyebarkan Islam ke Iran sekarang itu. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Artinya kesimpulannya hijrah itu kejadian yang luar biasa. Nanti ada kejadian Isra Mi'raj yang luar biasa lagi. Hijrahnya Rasulullah, Isra Mi'rajnya Rasulullah itu kejadian yang luar biasa yang harus dipahami sebenar-benar pemahaman sesuai dalil aslinya. Mungkin dari saya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.